Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang BEM UI ya, setelah mengkritik video ya tentang pengesahan Perpu Ciptaker ya. Di situ digambarkan DPR yang keluar tikus, dan terakhir keluar Ketua DPR Puan Maharani lewat animasi ya. Nah, setelah kritik tersebut, BEM UI akan menyiapkan gelombang penolakan lebih besar tolak Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan ini permasalahan serius. Pertama, tentu saja fungsi DPR yang saat ini belum bisa mengakomodasi kepentingan rakyat, justru banyak mengeluarkan undang-undang yang justru memberikan kesusahan, termasuk juga penderitaan. Dan oleh karena itu kita juga melihat sudah tepat apa yang dilakukan oleh BEM UI untuk menyampaikan kritik, termasuk juga penolakan dan desakan gitu ya, untuk menolak pengesahan Perpu Ciptaker. Ini sesuai dilansir oleh mamagini.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Setelah kritik Ketua DPR Puan Maharani lewat animasi, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI akan membuat aksi gelombang penolakan yang lebih besar setelah pengesahan Perpu Cipta Kerja. Hal itu ditegaskan oleh Ketua BEM UI Melkisedek Huang. Kami akan bergabung dengan berbagai elemen masyarakat sipil, jadi tidak hanya mahasiswa, tapi bersama kelas pekerja, buruh, petani, pelajar, nelayan, dan lain sebagainya, kata Melki saat dihubungi Kamis. Kata dia, BEM UI akan berunding dengan elemen masyarakat sipil, lanjut dia, untuk menentukan langkah penolakan selanjutnya. Menurut Melki, peluang pengajuan judicial review dan demonstrasi akan menjadi opsi untuk langkah ke depan. Kami akan pikirkan caranya, tapi yang jelas akan ada gelombang penolakan yang lebih besar dari kemarin, tegas dia. Sebelumnya, BEM UI mengkritik Ketua DPR Puan Maharani dengan menyebarkan video animasi 3 ekor tikus di dalam gedung DPR. Kemudian keluar seekor tikus besar yang berada di tengah, digambarkan memiliki kepala Ketua DPR Puan Maharani. Lebih anehnya lagi, yang lebih membuat kami marah lagi, tindakan inkonstitusional Jokowi yang menerbitkan Perpu Cipta Kerja ini malah diamini, diiyakan oleh seluruh anggota DPR yang mengesahkan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang kemarin, tutur Melki. Untuk diketahui, DPR RI baru saja mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Selasa. Ya, itu ya sobat sekalian terkait aksi BEM UI, yang kita juga pusing melihat ya, sebagai civil society pusing melihat anggota DPR yang tidak menggambarkan fungsinya sebagai perwakilan rakyat ya, justru sebagai pengkhianat rakyat gitu ya. Karena apa yang dikeluarkan ya, undang-undang itu ya jauh dari kata mengakomodasi kepentingan rakyat, apalagi Perpu Ciptaker ya. Perpu Ciptaker ini kan seharusnya secara legal ya, ini juga kebiasaan dari pemerintah yang terus menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara juga, yaitu MK. MK sudah menetapkan ini sebagai ya, undang-undang RUU Ciptaker ini sebagai inkonstitusional, artinya tidak sesuai dengan konstitusi ya, dan diperintahkan untuk memperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun. Malah membuat perpu yang itu justru tidak melalui aspirasi publik secara menyeluruh gitu ya. Jadi hanya menyampaikan ataupun melakukan atau mengeluarkan perpu yang itu merupakan jalan pintas ya, tidak mau susah, dan dikeluarkan. Dan anehnya lagi ya, dan ini sudah menjadi hal yang umum diketahui oleh halayak tentang DPR saat ini, yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah, malah mensahkan gitu ya. Tidak ada proses dari public hearing, termasuk juga mendengarkan dari buruh ya. Kalau benar-benar mendengarkan aspirasi dari buruh, harusnya batal gitu ya. Karena buruh jelas-jelas pasti akan menolak
isi dari Perpu Ciptaker ya. Jadi Perpu Ciptaker ini memang isinya sangat sekali ya merugikan kepentingan buruh ya, bisa dicek ya, dan ini sudah dikaji oleh partai buruh sekalipun ya, dan juga elemen-elemen masyarakat yang lain. Dan ini menjadi aneh gitu ya ketika melihat perjalanan DPR dari dulu hingga sekarang. Coba kita menghitung ya, undang-undang apa yang bisa mengakomodasi kepentingan rakyat. Nggak ada gitu ya, yang benar-benar memberikan rakyat itu ya perasaan bahagia gitu ya, kemudian juga mensejahterakan dan memenuhi kepentingan rakyat secara umum. Nah ini tidak. Nah itu juga menjadi klimaks pada saat pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, dan menjadi hal biasa misalnya ketika kenaikan harga BBM. Kalau benar-benar demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, itu semuanya utopis. Banyak buktinya ya. Ketika akan ada kenaikan BBM, ya mayoritas pasti semuanya rakyat menolak ya. Harusnya kalau berpedoman pada kedaulatan di tangan rakyat, harusnya ya DPR sebagai wakil rakyat ya, kita harus camkan. Jadi ini mereka adalah yang mewakili rakyat ya. Kalau wakil rakyat berarti apa yang disampaikan oleh rakyat itu haruslah ya diakomodasi ya, diiyakan saja gitu ya, karena semuanya itu berpulang kepada mayoritas rakyat. Tetapi ketika ada kebijakan kenaikan BBM yang rakyat itu tidak setuju, yang terjadi apa? Nggak didengarkan. Dan ini tidak terjadi pada saat ini saja gitu ya. Beberapa kepentingan rakyat itu juga sama ya, tidak didengarkan ya. Bahkan dalam mengeluarkan undang-undang itu sekonyong-konyong diketok ya, tanpa ada partisipasi dari publik untuk sebagai public hearing ya, public hearing dari kepentingan ataupun keinginan masyarakat. Jadi demokrasi yang menempatkan kedaulatan dari rakyat itu sebenarnya utopis ya, faktanya banyak. Karena kalau kedaulatan dari rakyat bilang apa, A ya juga A, B, kanan, kiri. Tapi yang terjadi adalah mayoritas keputusan yang diambil atau yang dikeluarkan oleh DPR itu ya lebih menguntungkan kepentingan oligarki, para kapitalis, termasuk siapa yang punya cuan ya, yang membiayai dalam proses pemilihan umum ya, baik itu DPR, DPD ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang tambah miris lagi gitu ya, terkait undang-undang Perpu Ciptaker yang sudah diundangkan menjadi undang-undang. Dan kita ketahui dari awal Perpu Ciptaker ini bermasalah ya, sudah banyak aktivis itu yang menyampaikan kritikannya ya, dan apa yang dibalas, harusnya orang yang mengkritik itu diberikan apresiasi ya, bukan malah direpresi bahkan dikriminalisasi ya. Banyak aktivis yang mengkritik tentang undang-undang Perpu Ciptaker itu akhirnya berakhir di bui gitu ya, misalnya Syahganda Nainggolan ya, Anton Permana dan lain sebagainya, aktivis yang mengkritik ya justru di penjara dengan pasal ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran, pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, yang undang-undang ini ya terkesan dicari-cari ya, karena pada tahun 46 itu belum ada DPR pun, undang-undang ini tidak pernah dipakai di pemerintahan presiden sebelumnya, bahkan Presiden Soekarno pun nggak pernah dipakai. Jadi aneh gitu ya, klimaksnya pada rezim saat ini yang benar-benar sangat represif kepada para aktivis. Nah saat ini kita ketahui undang-undang Ciptaker itu inkonstitusional ya, dan setelah ditetapkan sebagai inkonstitusional ya baru semuanya ya.
bahwasanya ada problem di balik Undang-Undang Ciptaker. Dan walhasil kalau kita melihat, membaca, meneliti, menganalisa Undang-Undang Ciptaker, ya banyak merugikan kepentingan buruh gitu ya. Jadi buruh yang dahulu hingga sekarang ternyata belum bisa ya, pada saat setelah reformasi belum bisa mengeluarkan aturan-aturan yang bisa memberikan kesejahteraan pada buruh ya. Jadi buruh ya, kesejahteraan, apalagi kalau kita berbicara di sistem kapitalis saat ini yang lebih memilih ataupun mendahulukan kepentingan oligarki, para kapitalis. Bagaimana kapitalis, oligarki itu diberi karpet merah, para buruh diberi keset merah gitu ya. Jadi ada karpet merah kalau aktor Hollywood itu keluar dari mobil diberi karpet merah, sedangkan para buruh itu diberi keset merah, artinya berikan yang hal yang tidak baik-baiknya saja gitu ya. Jadi saat ini akan akan menjadi anti klimaks, dan memang yang harus jadi perhatian DPR memang harus hati-hati gitu ya, karena kalau elemen masyarakat termasuk kaum buruh saat ini yang sudah susah dibikin susah lagi ya, maka hati-hati, bisa saja ini akan menjadi reformasi jilid kedua ya. Jadi hal-hal yang tidak dibayangkan dan tidak dipikirkan bersama ya, sama seperti kemarin tiba-tiba nggak ada hujan, tidak ada petir, tiba-tiba ada putusan PN Jakpus untuk menunda pemilu gitu ya. Padahal semua orang itu sudah yakin bahwasanya pemilu itu akan berjalan sesuai dengan jadwal, tetapi tiba-tiba ya, kalau tidak ada pemberitaan di internet yang which is itu pemberitaan sangat cepat, maka dan tidak ada desakan penolakan, maka barang itu jadi ya, artinya pemilu itu bisa saja ditunda ya, dengan berbagai macam alasan. Nah ini juga gitu ya, saat ini yang terus memberikan suara untuk penolakan, kritik, siapa lagi kalau bukan mahasiswa, anak muda ya. Jadi anak muda itu dalam sejarah yang menjadi aktor perubahan dari rezim yang terus-menerus menimbulkan kekacauan ya. Jadi selama negeri ini lahir hingga saat ini belum terlihat nampak bahwasanya rakyat itu sejahtera secara hakiki ya. Jadi wajar ketika sistem saat ini yang pakai itu adalah kapitalis, sekuler demokrasi, tidak akan pernah bisa ya keep my word ya. Jadi tidak akan pernah bisa ketika sistemnya itu buruk sejak awal ya, garbage in garbage out ya, masuk sampah ya keluar sampah. Itu akan berubah kalau sistemnya itu benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sistem Islam ya. Jadi pengelolaan sumber daya alam itu sesuai dengan Islam ya. Jadi kan Islam bukan hanya ibadah ritual semata, di situ ada ekonomi Islam, pendidikan Islam, politik Islam termasuk ya. Ya kalau diterapkan ya sudah ada rekam jejaknya gitu ya. Bagaimana misalnya ya pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika akan membagikan zakat tidak ada tuh yang berhak menerima zakat karena saking sejahteranya. Nah kalau kita bandingkan dengan sistem kapitalis, pernah nggak kapitalis itu mensejahterakan manusia? Yang ada adalah mensejahterakan para pemilik modal, dan rakyat, orang yang tidak mampu itu malah diinjak-injak ya. Kan demo di Wall Street itu kan menyampaikan we are 99%, artinya segelintir orang itu memperebutkan sumber daya yang banyak ya, 99 itu memperebutkan 1% sumber daya, sebaliknya 1% itu menguasai 99% ya. Nah itu nilainya bisa naik turun, tetapi diskriminasinya sangat jomplang sekali. Ini itu gambaran dengan kapitalis hingga saat ini ya akan seperti itu, dan kedepannya ya kalau
civil society tidak paham, kemudian tidak berpikir mendalam bahwasanya kalau sistem ini dilanjutkan terus menerus ya, tiap 5 tahun nyoblos ya, karena kalau meskipun ada yang golput tetapi masih ada yang nyoblos itu dianggap sah ya, akan ada lagi anggota DPR gitu ya, akan ada lagi anggota DPR itu mengeluarkan undang-undang, dan yang jelas pasti tidak akan bisa menguntungkan kepentingan rakyat, tapi mementingkan kepentingan oligarki atau kapitalis. Jadi harus benar-benar berpikir tentang sistem gitu ya, bukan cara kita untuk pemilihan saja gitu ya, karena ketika pemilihan itu dilakukan lagi hasilnya tetap sama. Bukankah kita sudah melakukan pemilu bertahun-tahun sejak tahun 55 ya, hingga saat ini belum ada yang namanya rakyat itu disejahterakan. Nah, dengan sistem yang benar, yaitu yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu sistem Islam, maka bisa sejahtera ya. Dari mana sejahtera? Yaitu dari pengelolaan sumber daya alam. Jadi pengelolaan sumber daya alam itu kalau benar-benar sesuai dengan syariat ya harus dikelola oleh negara dan dibagikan secara merata kepada rakyat ya. Jadi potensi misalnya ya 5 komoditas di negara ini, yaitu minyak bumi, gas alam, batu bara, nikel ya, hasil laut, hasil hutan ya, 6 komoditas itu hasilnya 4.000 triliun lebih ya, artinya lebih dari APBN kita ya. Nah, kita 3.000 triliun itu pun mayoritas dari pajak ya, tapi sebagian sumber daya alam masih dikuasai asing dan masih dibawa angkut ke luar negeri. Jadi sampai kapanpun ketika sistem ini diterapkan ya, sistem kapitalis sekular demokrasi ini tidak akan bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.